hak asasi manusia. Pada kuliah ini maka akan saya bahas mengenai hak asasi manusia. Penegakan HAM atau hak asasi manusia ini merupakan mata rantai yang tidak terputus dari prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, dan negara hukum. Tanpa ada penghargaan terhadap HAM, mustahil pelaksanaan pemerintahan yang demokratis dan berkedaulatan rakyat dapat terwujud. Jadi pada awal pembicaraan saya ini, saya sampaikan bahwa HAM itu akan bisa hidup apabila negara itu menjunjung tinggi dan melaksanakan demokrasi, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dan juga menjunjung tinggi hukum. Dengan adanya penghargaan terhadap demokrasi, kedaulatan rakyat, dan hukum, maka hak asasi manusia dapat terwujud dalam sebuah negara. Dalam buku Hak Asasi Manusia karangan Scott Davidson ini menyatakan bahwa kepedulian internasional terhadap HAM merupakan gejala yang relatif baru, meskipun kita dapat merujuk pada sejumlah traktat atau perjanjian internasional yang mempengaruhi isu kemanusiaan Perang Dunia Kedua. Di negara kita ini, kepedulian mengenai HAM ini dalam kurun waktu perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia baru muncul di permukaan dan menjadi isu paling populer semenjak gelombang reformasi tahun 1998 yang membuka katup-katup demokratisasi di bidang kehidupan ketatanegaraan. Jadi pada tahun 70-an itu pengertian HAM atau kesadaran HAM memang ditenggelamkan oleh pemerintah yang otoriter. Dengan tegas dikatakan bahwa HAM itu sudah ada di tiap diri masing-masing. Mengapa harus digembar-gemborkan? Itu pegangan dari Orde Baru. Sebelumnya kepedulian mengenai hak asasi manusia ini hanya sebatas dibicarakan di dalam ranah akademik di kampus-kampus tanpa adanya upaya penerapan secara konsisten. Dengan kata lain, sebelum reformasi, pemahaman mengenai HAM hanya sebatas pada ilmu pengetahuan tanpa praktik yang nyata. Dalam buku yang sama, Scott Davidson ini memberikan gambaran tentang kepedulian terhadap HAM sebagai berikut. Baru setelah dimasukkannya ke dalam piagam PBB pada tahun 1948, kita dapat berbicara adanya perlindungan HAM yang sistematis di dalam sistem internasional. Namun jelas upaya domestik untuk menjamin perlindungan hukum bagi individu terhadap akses sewenang-wenang dari penguasa negara mendahului perlindungan internasional terhadap HAM. Kemudian dikatakan lebih lanjut bahwa instrumen internasional itu mewajibkan konstitusional domestik setiap negara untuk memberikan kompensasi yang memadai kepada orang-orang yang haknya dilanggar. Dengan demikian, yang namanya HAM dapat dikatakan merupakan paradigma universal yang harus diindahkan oleh setiap pemerintah negara
yang beradab, demokratis, dan berkedaulatan rakyat. Oleh sebab itulah bagi setiap negara yang menganggap dirinya beradab harus mencantumkan jaminan perlindungan HAM di dalam undang-undang dasarnya.